Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah suatu pagi terasa aneh? Saat membuka mata, tubuh masih berat. Baru bangun tidur, tapi kepala terasa melayang, kaki belum kuat melangkah. Mungkin Bapak dan Ibu berpikir, ini pasti karena usia. Tapi bagaimana jika saya katakan, justru 30 menit pertama setelah bangun tidur adalah waktu paling berbahaya untuk otak kita. Hal seperti itu pernah dialami oleh Bu Marni, seorang pensiunan guru dari Pekalongan. Di usia 68 tahun, beliau masih aktif mengajar mengaji di mushola, rajin jalan pagi, dan pola makannya pun terjaga. Namun suatu pagi, saat hendak bangun dari tempat tidur, beliau merasa pusing hebat, jatuh tersungkur, dan tak sadarkan diri. Setelah diperiksa, dokter mengatakan, stroke ringan. Keluarganya terkejut karena merasa beliau selama ini hidup sehat. Namun, kasus Bu Marni tentu bukan satu-satunya yang pernah saya temui. Selama lebih dari 30 tahun saya mendampingi para lansia dari berbagai daerah, dari kampung kecil di Wonosobo hingga pinggiran kota Makassar, saya melihat satu pola yang sering terulang. Banyak lansia merasa sudah makan teratur, minum obat sesuai resep, bahkan rutin olahraga. Tapi tetap saja, risiko stroke menghampiri. Mengapa begitu? Jawabannya seringkali tersembunyi dalam kebiasaan pagi yang tampak sepele. Seperti melewatkan minum air, bangun terlalu cepat dari tempat tidur, atau menunda minum obat. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo, seorang dokter yang selama 3 dekade terakhir telah mendedikasikan diri untuk membantu Bapak dan Ibu lansia menjaga kesehatan jantung, otak, dan kualitas hidup di usia senja. Kabar baiknya, risiko ini bisa ditekan. Bahkan, beberapa perubahan kecil dalam rutinitas pagi terbukti bisa menurunkan risiko stroke hingga 50%. Tidak perlu obat mahal, tidak perlu alat canggih. Yang dibutuhkan hanya kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Di video ini, saya akan menemani Bapak dan Ibu untuk mengenali 8 kebiasaan pagi yang sangat penting untuk kesehatan otak dan jantung, terutama bagi yang sudah berusia di atas 60 tahun. Mari kita pelajari satu persatu dengan tenang, dan saya akan jelaskan dengan bahasa yang sederhana. Semoga dari sini pagi hari Bapak dan Ibu tidak lagi menjadi waktu yang menakutkan, tapi justru menjadi awal dari hari yang lebih sehat dan lebih tenang. Boleh saya tanya, begitu bangun tidur pagi ini, apa yang pertama kali Bapak dan Ibu lakukan? Apakah langsung ke kamar mandi? Atau mungkin ke dapur untuk menyeduh kopi atau teh hangat? Tapi, adakah yang langsung minum air putih sebelum melakukan apapun? Saya bertanya begini, karena saya teringat satu pasien saya di Banjarnegara, Pak Surya, 72 tahun. Beliau termasuk rajin dalam minum obat tekanan darah, tetapi masih sering lupa melakukan satu hal kecil, minum air putih setelah bangun tidur. Beliau pikir, selama tidak haus, berarti tubuhnya baik-baik saja. Padahal tubuh tetap membutuhkan cairan, meskipun kita tidak merasa haus. Selama kita tidur semalaman, tubuh perlahan-lahan kehilangan cairan melalui pernapasan, lewat keringat, meskipun tidak terasa. Kita bangun dalam keadaan dehidrasi ringan. Saat dehidrasi, darah menjadi sedikit lebih kental. Darah yang kental akan mengalir lebih lambat, dan hal ini bisa meningkatkan risiko terbentuknya bekuan yang menyumbat aliran darah ke otak. Inilah penyebab utama stroke iskemik, jenis stroke yang paling umum terjadi. Tapi hanya dengan segelas air putih suhu ruang, sekitar 200–250 ml. Di pagi hari, tubuh langsung mendapatkan hidrasi awal yang sangat dibutuhkan. Air membantu mengencerkan darah, mendukung kerja ginjal untuk membuang racun, dan membuat aliran darah menjadi lebih lancar. Bahkan bagi yang minum obat pagi hari, air ini membantu obat menyerap lebih cepat dan bekerja lebih efektif. Kalau Bapak dan Ibu sering merasa pusing atau lemas saat bangun tidur, bisa jadi bukan karena usia, tapi karena tubuh sedang kekurangan cairan. Saya sering menyarankan pasien untuk menyiapkan gelas atau botol kecil berisi air di samping tempat tidur sebelum tidur malam. Jadi begitu bangun, belum sempat lupa, air itu sudah siap. Jika ingin menambah rasa segar, Bapak dan Ibu bisa meneteskan sedikit jeruk nipis. Meskipun air putih biasa pun sudah sangat bermanfaat. Apakah Bapak dan Ibu sudah terbiasa melakukan hal ini setiap pagi? Jika belum, cobalah mulai besok. Sederhana, gratis, tapi sangat besar dampaknya. Kadang yang kecil dan mudah itulah yang justru menyelamatkan hidup kita. Pagi hari tidak selalu tenang. Meskipun tubuh baru saja bangun, pikiran kita sering langsung sibuk. Hari ini harus ke puskesmas, cucu belum sarapan, obat belum diminum,
tagihan listrik belum dibayar. Tanpa disadari, tubuh mulai tegang, napas menjadi pendek dan detak jantung pun naik. Hal ini saya sering lihat pada pasien saya di Sukabumi, Ibu Lestari, 66 tahun. Beliau sering mengeluh dadanya sesak setiap pagi, tapi hasil EKG dan jantungnya normal. Setelah saya tanya lebih dalam, ternyata setiap pagi pikirannya langsung dipenuhi kekhawatiran. Saya hanya menyarankan satu hal, bernapas pelan selama 5 menit setelah bangun tidur. 2 minggu kemudian, beliau datang sambil tersenyum. "Dok, pagi saya jadi lebih ringan. Apa yang sebenarnya terjadi?" Saat kita cemas atau terburu-buru, tubuh mengeluarkan hormon kortisol. Hormon ini penting untuk aktivitas, tetapi jika terlalu tinggi di pagi hari, khususnya pada lansia, dapat menyebabkan tekanan darah naik, peradangan ringan di pembuluh darah, dan mempercepat penuaan pembuluh arteri ke otak. Solusinya sederhana, bernapas dengan tenang dan sadar. Duduk dengan nyaman, bisa di tempat tidur. Tutup mata jika nyaman. Lalu lakukan pola napas ini. Tarik napas selama 4 detik, tahan selama 4 detik, buang napas selama 4 detik. Ulangi selama 5 menit. Tidak butuh alat, tidak perlu aplikasi. Hanya Bapak, Ibu, dan ketenangan. Bernapas secara perlahan membantu sistem saraf menjadi lebih tenang, membuat pembuluh darah lebih lentur, dan menurunkan tekanan darah secara alami. Banyak lansia yang rutin melakukan ini mengaku lebih fokus, lebih tenang, dan tidur malam pun jadi lebih nyenyak. Jika Bapak dan Ibu belum pernah mencoba, besok pagi, luangkan 5 menit sebelum aktivitas lain. Jangan khawatir salah. Yang penting adalah pelan dan tenang. Kalau Bapak atau Ibu sudah mencobanya sebelumnya, saya sangat senang jika Bapak dan Ibu bersedia berbagi pengalaman di kolom komentar. Mungkin pengalaman Bapak dan Ibu bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Banyak orang mengira bahwa makanan asin baru berbahaya jika dikonsumsi malam hari. Namun sebenarnya, pagi hari justru merupakan waktu paling sensitif bagi tubuh terhadap garam. Kenapa? Karena saat kita tidur, tubuh kehilangan cairan dan pembuluh darah menjadi lebih sempit. Kalau di saat seperti itu kita langsung mengonsumsi makanan tinggi natrium, tekanan darah bisa melonjak hanya dalam hitungan menit. Saya pernah berbicara dengan Pak Mulyadi, 69 tahun, di Bojonegoro. Beliau terbiasa sarapan dengan telur goreng pakai kecap asin dan sedikit kerupuk udang. Setelah saya tanya, ternyata tekanan darah beliau selalu lebih tinggi di pagi hari dibandingkan siang. Saat kami ubah sarapannya jadi bubur tawar dengan irisan pisang dan teh tanpa gula, tekanan darahnya turun lebih stabil dalam 2 minggu. Kita memang tidak perlu sarapan mewah. Yang penting, pilihlah makanan yang tidak memicu tekanan darah naik. Misalnya, Bapak dan Ibu bisa memilih bubur oats tawar yang diberi buah segar, atau telur rebus yang disajikan bersama sayur kukus, atau juga smoothie dari pisang dan bayam. Bisa juga nasi sedikit dengan lauk rebus dan tanpa tambahan garam. Untuk rasa, Bapak dan Ibu bisa menggunakan rempah alami seperti jahe, kunyit, atau daun seledri. Rempah ini memberi rasa hangat dan segar tanpa risiko tambahan seperti yang ditimbulkan oleh garam dapur atau penyedap rasa. Yang perlu diwaspadai adalah makanan olahan, mie instan, sosis, kerupuk kemasan, keju olahan, dan bahkan roti tawar yang dijual di toko sering mengandung natrium tersembunyi. Perlu diingat, label rendah kalori belum tentu artinya rendah natrium juga. Jadi, biasakan membaca label atau tanyakan pada keluarga yang lebih muda untuk bantu mengecek. Saya ingin bertanya, apa menu sarapan Bapak dan Ibu selama ini? Pernahkah mencoba mengurangi garam di pagi hari? Mari saling berbagi, karena mungkin saja pilihan Bapak dan Ibu bisa menjadi solusi sehat bagi keluarga lain. Ada satu pertanyaan yang sering saya ajukan kepada para lansia yang datang ke klinik. Setelah bangun tidur, apa yang Bapak Ibu lakukan dalam 30 menit pertama? Banyak yang menjawab, langsung duduk di teras sambil minum teh, atau duduk menonton TV sambil menunggu cucu bangun. Tapi sangat sedikit yang menjawab, saya berjalan kaki sebentar. Padahal gerakan ringan setelah tidur adalah salah satu cara paling efektif untuk membangunkan sirkulasi tubuh. Setelah semalaman tubuh tidak bergerak, aliran darah melambat. Jika pagi harinya kita tetap diam terlalu lama, duduk terus di sofa, misalnya, darah masih kental, dan risiko terbentuknya bekuan darah meningkat. Bagi lansia, ini bisa menjadi pemicu stroke yang tidak disadari. Pak Hendra, 73 tahun, dari Cianjur, awalnya mengeluh sering pusing saat bangun tidur. Setelah diskusi, saya minta beliau mencoba jalan kaki ringan setiap pagi. Cukup keliling halaman rumah selama 10 menit.
2 minggu kemudian, beliau bilang, "Sekarang bangun tidur kepala rasanya lebih ringan, napas juga lebih lega. Jalan kaki ringan pun bisa dilakukan di dalam rumah, seperti naik turun beberapa anak tangga atau sekadar berjalan bolak-balik di ruang tamu. Bapak Ibu bisa berjalan di dalam rumah, naik turun 5 anak tangga, atau bahkan hanya berjalan bolak-balik di ruang tamu. Yang penting, tubuh bergerak agar aliran darah bisa lancar kembali. Jika memungkinkan, lakukan di luar ruangan agar mendapatkan paparan sinar matahari pagi. Sinar matahari pagi membantu mengatur siklus tidur dan bangun tubuh secara alami, sekaligus mendukung produksi vitamin D. Bapak dan Ibu tidak perlu memaksakan diri untuk bergerak terlalu keras sampai berkeringat. Cukup gerakan ringan selama 10-15 menit dengan napas teratur. Itu sudah sangat membantu jantung dan otak bekerja lebih baik sepanjang hari. Apakah Bapak dan Ibu sudah punya rutinitas jalan pagi? Kalau belum, bisakah mulai dari 5 menit dulu besok pagi? Setiap langkah kecil akan membawa manfaat besar jika dilakukan dengan konsisten. Bapak dan Ibu, pernahkah saat bangun tidur leher terasa berat atau bahu terasa kaku dan tegang? Banyak yang mengira itu hal wajar karena usia. Tapi sebenarnya, kalau dibiarkan, ketegangan di bagian ini bisa mengganggu aliran darah ke otak, khususnya pada lansia. Saya pernah menangani seorang ibu dari Blitar, namanya Bu Rini. Beliau bercerita setiap pagi kepala rasanya seperti penuh, pandangan agak kabur, tapi kalau sudah siang baru mulai terasa normal. Setelah saya periksa, tekanan darahnya stabil, jantung pun sehat. Tapi saat saya sentuh area leher dan bahunya, otot di sana sangat tegang. Saya minta beliau coba satu hal sederhana. Setiap pagi, begitu bangun tidur, jangan langsung berdiri. Duduk sebentar, tarik napas pelan, lalu mulai gerakkan kepala dan bahunya perlahan. 1 minggu kemudian beliau kembali dan berkata, "Dok, kepala saya nggak berat lagi. Rasanya lebih enak tiap bangun tidur." Saat kita tidur, apalagi dalam posisi miring atau tanpa penopang leher yang baik, pembuluh darah di sekitar leher bisa sedikit tertekan. Bagi orang muda, ini mungkin tidak terasa. Tapi di usia lanjut, pembuluh darah kita lebih sempit dan kaku. Kalau ditambah otot leher yang kaku, aliran darah ke otak bisa semakin terganggu. Inilah yang kadang memicu rasa pusing atau limbung saat baru bangun. Peregangan tidak perlu rumit. Cukup gerakkan kepala ke samping secara perlahan, angkat bahu dan hembuskan napas saat menurunkannya. Putar bahu pelan-pelan ke depan dan ke belakang. Jangan terburu-buru. Lakukan sambil tarik napas tenang. Bisa dilakukan sambil duduk di pinggir tempat tidur. Apakah Bapak dan Ibu pernah merasakan leher kaku pagi hari? Kalau ya, mungkin ini waktunya mencoba kebiasaan sederhana ini. Tubuh yang rileks akan bantu otak lebih segar dan pagi terasa lebih ringan. Bapak dan Ibu, tekanan darah tinggi sering dijuluki pembunuh diam-diam. Sebabnya sederhana, kita tidak merasa apa-apa, tidak ada rasa sakit, tidak ada tanda-tanda jelas. Tapi tahu-tahu, stroke datang. Dan yang lebih mengejutkan, lonjakan tekanan darah paling sering terjadi di pagi hari, tepat saat kita baru bangun tidur. Itulah sebabnya saya selalu menyarankan kepada pasien lansia saya, khususnya yang punya riwayat hipertensi, untuk mengecek tekanan darah setiap pagi. Tidak perlu pergi ke klinik. Sekarang sudah banyak alat ukur tekanan darah digital yang bisa dipakai di rumah. Yang penting, pilih alat dengan manset di lengan atas, karena hasilnya lebih akurat dibandingkan alat yang dipasang di pergelangan tangan. Dulu, salah satu pasien saya di Salatiga, Pak Gino, juga tidak pernah mengukur tekanan darah sendiri. Beliau merasa sehat-sehat saja, tapi saat saya minta beliau mulai mencatat hasil pengukuran setiap pagi, ternyata tekanan darahnya sering tinggi di jam 6-7 pagi, waktu di mana ia biasa minum kopi dan membaca koran. Setelah itu kami atur ulang jadwal minum obat dan mengurangi asupan garam pagi hari. Dalam waktu 1 bulan, tekanan darah paginya mulai stabil. Bukan hanya soal mengecek, tapi mencatat hasilnya juga tak kalah penting. Bisa ditulis di buku kecil atau minta bantuan anak untuk mencatatkannya di ponsel. Dengan mencatat rutin, kita bisa tahu pola naik turunnya dan mendeteksi lebih awal bila ada masalah. Bapak dan Ibu sudah punya alat pengukur di rumah? Kalau belum, mungkin ini saatnya mempertimbangkan. Tekanan darah pagi hari memberi kita gambaran penting tentang apa yang sedang terjadi dalam tubuh. Bahkan sebelum gejala terasa, hanya butuh waktu 1 menit, tapi manfaatnya bisa menyelamatkan hidup. Dan kalau ada pertanyaan soal cara mengukurnya yang benar, saya siap bantu jelaskan pelan-pelan. Banyak orang berpikir bahwa yang penting di pagi hari adalah perut kenyang. Tapi bagi Bapak dan Ibu yang sudah berusia lanjut, apa yang kita masukkan ke tubuh justru bisa jadi pelindung atau pemicu risiko penyakit.
Salah satu yang paling sering terlupakan adalah kebutuhan tubuh akan mineral penting seperti kalium dan magnesium. Saya pernah menjumpai seorang pasien bernama Pak Basri, 70 tahun, yang rajin minum obat hipertensi tapi tekanan darahnya masih naik turun. Setelah kami diskusikan kebiasaan makannya, ternyata beliau jarang makan buah, tidak suka sayuran hijau, dan sarapannya lebih sering nasi goreng atau roti isi. Saya sarankan coba ganti satu hal kecil, tambahkan pisang dan segenggam bayam ke dalam sarapan. 2 minggu kemudian, tekanan darahnya mulai turun secara stabil dan beliau merasa lebih segar setiap pagi. Kalium membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh dan membantu ginjal membuang kelebihan garam. Sementara magnesium membantu pembuluh darah lebih rileks sehingga aliran darah lancar. Kombinasi keduanya sangat baik untuk menghindari lonjakan tekanan darah pagi hari, yang merupakan salah satu pemicu utama stroke. Bapak dan Ibu tidak harus mencari makanan yang sulit. Pisang, alpukat, bayam, kacang-kacangan seperti almond dan biji labu, atau bahkan yogurt tawar sudah mengandung mineral penting ini. Bisa ditambahkan ke bubur oat, dibuat jadi smoothie, atau sekadar dinikmati sebagai camilan ringan setelah minum obat. Yang perlu diperhatikan adalah menghindari makanan olahan yang sering menguras kalium dan magnesium dalam tubuh, seperti mie instan, biskuit kemasan, atau minuman instan. Makanan seperti itu memang praktis, tapi tubuh kita membutuhkan asupan alami agar fungsinya tetap berjalan dengan baik. Kalau boleh tanya, apa biasanya isi sarapan Bapak dan Ibu setiap pagi? Kalau selama ini belum ada buah atau sayuran hijau, mungkin besok bisa mulai dari 1 buah pisang. Langkah kecil, tapi bisa menjadi tameng besar bagi kesehatan otak dan jantung kita. Bapak dan Ibu, ada satu kebiasaan yang terlihat sederhana, hanya butuh beberapa detik saja, tapi dampaknya bisa sangat besar terhadap kesehatan otak dan jantung kita. Salah satu kebiasaan penting yang sering dilupakan adalah minum obat tekanan darah tepat waktu di pagi hari. Kedengarannya sepele, tapi banyak orang yang meremehkan. Ada yang berpikir, nanti saja setelah makan. Ada juga yang bilang, hari ini badan terasa enak, mungkin tak perlu diminum dulu. Padahal justru di saat merasa sehat itulah kita harus tetap disiplin. Ingat, bisa jadi kondisi stabil yang Bapak dan Ibu rasakan selama ini adalah hasil dari obat yang rutin diminum setiap hari. Saya teringat seorang pasien saya dari Purbalingga, Pak Raharjo, usianya 74 tahun. Beliau termasuk lansia yang aktif, setiap pagi mengantar cucu ke sekolah, membantu membersihkan halaman, dan tidak punya keluhan yang berarti. Tapi suatu pagi, beliau lupa minum obat karena terburu-buru keluar rumah. Siangnya, beliau merasa pusing, pandangan kabur, dan setelah dicek di rumah sakit, tekanan darahnya melonjak drastis. Untungnya belum sampai terjadi stroke, tapi peristiwa itu menjadi peringatan besar bagi keluarganya. Bagi lansia yang sudah memiliki riwayat hipertensi, waktu minum obat sangat penting. Pagi hari adalah saat di mana tekanan darah secara alami cenderung naik, terutama 1 jam pertama setelah bangun. Jika obat tidak diminum tepat waktu, tubuh kehilangan perlindungan terhadap lonjakan tekanan tersebut. Dan seperti kita tahu, sebagian besar kasus stroke pada lansia terjadi pada pagi hari. Bapak dan Ibu tidak perlu merasa bersalah kalau pernah lupa. Yang terpenting adalah bagaimana kita membangun kebiasaan baru, agar hal seperti ini tidak terulang. Bisa dengan menyiapkan obat di kotak harian, meletakkannya di tempat yang mudah terlihat, atau bahkan minta bantuan anak untuk pasang alarm di ponsel. Ada juga aplikasi khusus untuk lansia. Aplikasi ini bisa membantu mengingatkan jadwal minum obat, bahkan mencatat tekanan darah setiap hari. Kalau boleh saya tanya, Bapak dan Ibu biasanya minum obat jam berapa setiap pagi? Dan bagaimana caranya agar tidak lupa? Silakan berbagi di kolom komentar, karena bisa jadi pengalaman Bapak dan Ibu membantu orang lain menjaga kesehatannya juga. Jangan tunggu sampai merasa sakit baru minum obatnya. Justru karena merasa sehat, kita perlu mempertahankan dengan cara yang konsisten setiap hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari 8 kebiasaan yang sudah kita bahas sejak awal tadi, mulai dari minum air putih setelah bangun tidur, bernapas tenang selama 5 menit, menghindari sarapan asin, jalan ringan di pagi hari, hingga minum obat tepat waktu. Semuanya punya satu tujuan, melindungi otak dan jantung dari risiko stroke yang diam-diam mengintai setiap pagi. Mungkin ada yang berpikir, terlalu banyak yang harus dilakukan. Tapi percayalah, tidak perlu langsung melakukan semua. Cukup pilih 1 dari 8 kebiasaan tadi untuk mulai besok pagi. Yang manapun tidak masalah, asalkan dilakukan dengan niat yang sungguh-sungguh dan dilakukan setiap hari.
Seperti menyikat gigi, lama-lama menjadi kebiasaan yang otomatis. Saya sering mengatakan kepada pasien saya, tidak ada langkah kecil jika dilakukan dengan konsisten. 1 gelas air putih setiap pagi, 1 napas tenang selama 5 menit, 1 keputusan untuk mengurangi garam di sarapan. Semua itu adalah bentuk cinta kita kepada diri sendiri dan keluarga. Karena saat tubuh kita sehat, pikiran lebih jernih dan hidup pun terasa lebih mandiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Sekarang saya ingin mendengar dari Bapak dan Ibu. Dari 8 kebiasaan tadi, mana yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini? Dan mana yang ingin dicoba mulai besok pagi? Tulis di kolom komentar. Jangan ragu untuk berbagi, karena bisa jadi cerita Bapak Ibu menjadi semangat bagi orang lain. Kalau video ini bermanfaat, silakan klik tombol like sebagai bentuk dukungan, agar semakin banyak lansia di Indonesia mendapatkan informasi kesehatan yang mudah dipahami. Jangan lupa subscribe saluran ini untuk mendapatkan video baru setiap minggu tentang cara hidup sehat di usia senja. Karena pada akhirnya usia boleh bertambah, tapi semangat untuk hidup sehat dan bermakna tidak boleh padam. Mari kita mulai dari pagi ini. Dan saya percaya, dengan langkah kecil yang dilakukan hari ini, Bapak dan Ibu bisa menjaga kesehatan lebih baik dari hari ke hari.